Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Penyertaan-Mu kami rasakan sampai saat ini, di mana kami boleh bangun dari istirahat tidur malam tadi tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami menyambut hari ini dengan terlebih dahulu ingin bercakap-cakap denganmu melalui doa dan pembacaan Alkitab. Roh Kudus kiranya menuntun kami, memberi kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Ampunilah juga dosa atas kesalahan yang kami perbuat. Biarlah dengan firman-Mu pagi ini, kami dikuatkan untuk tetap berada di jalan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu, mendengarkan doa dan ucapan syukur kami, yang senantiasa kami alaskan hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Tidak Terpengaruh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah penelitian terkenal, Stanford Prison Experiment, yang dilakukan seorang psikolog dari Universitas Stanford bernama Philip George Zimbardo, telah menunjukkan bahwa lingkungan menjadi faktor penting yang mempengaruhi manusia sehingga dapat berperilaku baik atau buruk. Jika seseorang hidup di lingkungan yang baik, maka manusia itu akan cenderung berbuat baik. Demikian pula sebaliknya. Profesor ini memilih 24 mahasiswa yang dianggapnya paling sehat dan normal untuk berperan sebagai sipir dan tahanan. Dalam waktu 24 jam masa eksperimennya, sudah mulai menunjukkan terjadinya perubahan perilaku. Dari 2 minggu yang direncanakan, akhirnya pada hari ke-6 masa eksperimen harus dihentikan karena terjadi perubahan perilaku yang sangat ekstrim. Para sipir berlaku kejam kepada para tahanan, dan para tahanan berubah menjadi submisif dan stres. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita dapat diketahui bahwa Nuh hidup di zaman di mana manusia berperilaku jahat dengan kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan. Dosa telah meluas ke seluruh bumi, sampai-sampai dikatakan Tuhan menyesal menciptakan manusia. Hati Tuhan pilu karena kejahatan demi kejahatan yang dilakukan manusia. Namun Nuh tidak demikian. Dikatakan pada ayat 9 bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela,
yang hidup di antara orang-orang jahat itu. Nuh tidak terpengaruh. Ia tidak terbawa arus dunia kala itu. Sekalipun dunia saat itu seluruhnya dipenuhi kejahatan, Nuh tidak bersama dengan mereka yang jahat, tetapi Nuh bersama dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Allah berkenan kepada Nuh, sehingga ketika Allah merencanakan pemusnahan terhadap seluruh makhluk, Ia berjanji akan menyelamatkan Nuh, istri Nuh, anak, dan menantunya. Dengan tepat, Nuh melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu membuat bahtera, membawa satu pasang dari segala yang hidup, membawa segala yang dapat dimakan. Semua itu untuk memelihara kehidupan mereka. Membuat bahtera itu sangat lama, tetapi Nuh tetap di dalam ketekunannya melakukan apa yang Tuhan minta ia lakukan. Nuh tidak terpengaruh melakukan hal-hal jahat seperti yang dilakukan orang sezamannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia memang memiliki standar hidup yang berbeda yang berasal dari pikiran manusia. Kita bisa hidup baik dan benar di hadapan manusia, tetapi sekaligus rusak dan tidak baik di hadapan Allah, karena standar dunia tidak sama dengan standar Allah. Bagi manusia, hidup menuruti kehendak banyak manusia itulah yang dianggap benar. Namun sebagai orang Kristen, kita tidak harus mengikuti hidup banyak orang yang ternyata salah di mata Tuhan. Misalnya saja, tindakan korupsi, menipu, dan mencuri dengan alasan kebaikan sekalipun. Isu LGBT, seks bebas, mengingkari janji, kehidupan Kristen KTP, dan lain sebagainya. Janganlah kita terpengaruh. Jadilah sebagai orang yang tak terpengaruh seperti Nuh, dengan cara bergaul dengan Allah, berjalan bersama di dalam Tuhan, hidup mengikuti firman Tuhan. Percayalah, Tuhan Allah akan memimpin kita, memegang tangan kita, agar kita tidak tersesat, tidak terpengaruh akan kejahatan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur akan Dikau yang senantiasa setia menguatkan kami melalui firman-Mu. Kami memohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan untuk menolak dan tidak masuk, tidak terpengaruh melakukan kejahatan dunia ini, walau banyak orang menyetujui melakukannya, memandangnya bukan sebagai kesalahan karena mereka belum mengenal-Mu. Kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan sebagai saksi-Mu, menjadi contoh bagi banyak orang, yaitu dengan hidup benar dan setia seturut pengajaran-Mu, firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah senantiasa Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.